Bosnia-Herzegovina, kejutkan dunia. Hajar Qatar 3-1, lolos ke tipe 2 besar dan pulangkan juara Asia dari Piala Dunia 2026. Seattle, kemenangan besar Bosnia-Herzegovina atas Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir Grup B Piala Dunia 2026 menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen tahun ini. Tim yang memiliki peringkat FIFA lebih rendah berhasil menaklukkan wakil Asia yang datang dengan status juara Piala Asia 2 kali dan memiliki ranking dunia lebih baik. Usai pertandingan, komentator pertandingan mengaku terkejut dengan performa luar biasa Bosnia-Herzegovina. Banyak pihak sebelumnya menjagokan Qatar karena memiliki pengalaman lebih banyak di level internasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun kenyataan di lapangan berbicara berbeda. Pelatih Bosnia-Herzegovina, Sergej Barbares, mengatakan bahwa perbedaan ranking FIFA tidak menentukan hasil pertandingan apabila sebuah tim mampu bermain disiplin dan efektif. Kami memang memiliki ranking FIFA di bawah Qatar. Mereka berada di posisi 54, sementara kami di posisi 65. Tetapi sepak bola dimainkan di lapangan, bukan di atas kertas. Kami bermain sangat baik dan hasil akhirnya juga sangat baik bagi kami, ujar Barbares seusai laga. Kemenangan tersebut membuat Bosnia-Herzegovina tetap menjaga peluang melangkah ke fase gugur dan setidaknya mengakhiri fase grup dengan kepala tegak. Sementara bagi Qatar, kekalahan ini memastikan mereka tersingkir dari Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup. Sejak menit awal pertandingan, Bosnia tampil sangat agresif. Mereka langsung mengambil alih penguasaan bola dan menekan pertahanan Qatar tanpa henti. Dominasi Bosnia terlihat jelas dalam 10 menit pertama ketika mereka menguasai hampir seluruh jalannya permainan. Qatar kesulitan mengembangkan permainan dan lebih banyak bertahan di wilayah sendiri. Gol pertama akhirnya lahir pada menit ke-29 melalui aksi gemilang Kerim Alajbegovic. Pemain muda Bosnia tersebut melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper Qatar. Gol tersebut membakar semangat Bosnia untuk terus menyerang. Hanya 5 menit kemudian, mereka menggandakan keunggulan setelah bola mengenai tubuh Sultan Albrek dan masuk ke gawang sendiri. Skor berubah menjadi 2-0 dan membuat para pendukung Bosnia yang hadir di stadion bersorak gembira. Qatar sempat memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama melalui Hasan Al-Haidos. Gol tersebut memberi harapan bagi Qatar untuk bangkit pada babak kedua. Namun, Bosnia tetap tampil tenang dan tidak kehilangan fokus. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung lebih seimbang. Qatar mencoba meningkatkan intensitas serangan dan beberapa kali mengancam pertahanan Bosnia. Peluang terbaik Qatar datang melalui Akram Afif, tetapi kesempatan emas tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol penyama kedudukan. Ketika Qatar berusaha mengejar ketertinggalan, Bosnia justru kembali menghukum mereka. Pada menit ke-80, Ermin Mahmic mencetak gol ketiga Bosnia yang sekaligus memastikan kemenangan 3-1. Gol tersebut disambut gegap gempita para supporter Bosnia yang memenuhi sebagian tribun stadion. Setelah peluit panjang dibunyikan, para pemain Bosnia merayakan kemenangan bersejarah tersebut. Mereka sadar bahwa mengalahkan Qatar yang berstatus juara Asia 2 kali bukanlah perkara mudah. Para pendukung Bosnia juga mengungkapkan rasa bangga mereka atas pencapaian tim kesayangan. Kami sangat bangga. Jujur saja kami juga heran bisa mengalahkan tim yang 2 kali menjadi juara Asia. Ini kemenangan yang luar biasa bagi negara kami, ujar salah satu pendukung Bosnia. Pendukung lainnya menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti bahwa kerja keras dan semangat juang masih menjadi faktor utama dalam sepak bola. Menurut mereka, Bosnia tampil lebih lapar dan lebih berani dibandingkan Qatar sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Sergej Barbares juga memberikan pandangannya mengenai perkembangan sepak bola Asia. Ia mengakui bahwa kualitas sepak bola Asia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya, beberapa negara Asia kini mampu bersaing dengan tim-tim kuat dunia. Saya melihat sepak bola Asia berkembang sangat pesat. Jepang berkembang luar biasa. Korea Selatan juga semakin kuat. Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang sangat menarik dalam beberapa tahun terakhir, katanya. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian banyak penggemar sepak bola. Barbares mengaku cukup heran melihat Indonesia tidak tampil di Piala Dunia 2026. Sementara Qatar berhasil lolos. Saya cukup heran Indonesia tidak berada di sini. Dari yang saya lihat, kualitas permainan Indonesia sangat baik.
Mereka memiliki semangat, organisasi permainan, dan perkembangan yang mengesankan. Itu hanya pendapat saya sebagai pelatih yang mengikuti perkembangan sepak bola internasional, ujarnya. Komentar tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak pendukung Indonesia yang mengapresiasi pengakuan dari pelatih Bosnia tersebut. Sementara itu, kegagalan Qatar di Piala Dunia 2026 menjadi sorotan besar. Kegagalan timnas Qatar di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita paling mengejutkan sekaligus memalukan dalam turnamen kali ini. Negara yang berstatus juara Asia 2 kali berturut-turut itu harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat setelah kalah 1-3 dari Bosnia and Herzegovina pada laga terakhir Grup B. Hasil tersebut memastikan Qatar tersingkir dari Piala Dunia 2026 tanpa mampu menunjukkan kualitas yang selama ini membuat mereka disegani di kawasan Asia. Lebih menyakitkan lagi, kekalahan dari Bosnia-Herzegovina datang hanya beberapa hari setelah mereka dipermalukan Kanada dengan skor telak 6-0. Bagi banyak pengamat sepak bola, kegagalan ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Qatar. Sebab sebelum turnamen dimulai, banyak pihak berharap sang juara Asia mampu memberikan perlawanan sengit di panggung dunia. Namun kenyataannya, Qatar justru tampil jauh di bawah ekspektasi. Pada pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina, Qatar sebenarnya masih memiliki harapan untuk menutup turnamen dengan hasil positif. Akan tetapi, semangat juang dan efektivitas permainan Bosnia membuat wakil Asia tersebut kesulitan mengembangkan permainan. Bosnia-Herzegovina tampil disiplin sejak menit awal. Mereka mampu memanfaatkan setiap kesalahan lawan dan menunjukkan organisasi permainan yang jauh lebih matang. 3 gol yang bersarang ke gawang Qatar menjadi bukti betapa rapuhnya lini pertahanan tim asal Timur Tengah tersebut. Qatar hanya mampu mencetak 1 gol balasan yang tidak cukup untuk mengubah keadaan. Ketika peluit panjang dibunyikan, para pemain Bosnia merayakan kemenangan bersejarah mereka sekaligus tiket menuju babak tiga dua besar. Sebaliknya, para pemain Qatar harus menerima kenyataan pahit bahwa perjalanan mereka berakhir di fase grup. Kegagalan ini semakin terasa menyakitkan jika melihat status Qatar sebagai juara Piala Asia edisi 2019 dan 2023. Dalam 2 edisi tersebut, mereka tampil dominan dan berhasil mengalahkan sejumlah kekuatan besar Asia. Namun performa di level Asia ternyata tidak mampu diterjemahkan ketika menghadapi persaingan yang lebih ketat di level dunia. Qatar kesulitan menghadapi tim-tim yang memiliki kualitas fisik, kecepatan, dan organisasi permainan yang lebih baik. Kekalahan 6-0 dari Kanada menjadi salah satu hasil yang paling banyak dibicarakan. Dalam pertandingan tersebut, Qatar terlihat tidak mampu mengimbangi tempo permainan lawan. Lini belakang mereka berulang kali ditembus dengan mudah, sementara lini depan gagal memberikan ancaman berarti. Ketika menghadapi Bosnia-Herzegovina, masalah yang sama kembali muncul. Qatar kehilangan banyak duel penting, kesulitan menjaga konsentrasi, dan gagal memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Akibatnya, mereka harus pulang lebih awal dengan catatan yang sangat mengecewakan. Dari 3 pertandingan fase grup, Qatar hanya mampu meraih 1 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan. Mereka juga kebobolan banyak gol serta menjadi salah satu tim dengan pertahanan terburuk di grupnya. Kegagalan ini langsung memunculkan berbagai kritik dari penggemar sepak bola dunia. Banyak yang mempertanyakan mengapa tim yang mampu menjadi juara Asia 2 kali justru tampil begitu lemah ketika menghadapi lawan-lawan dari konfederasi lain. Sejumlah analis bahkan menilai bahwa hasil di Piala Dunia menunjukkan adanya perbedaan kualitas yang cukup besar antara kompetisi level Asia dan panggung sepak bola dunia. Mereka menilai Qatar sering terlihat dominan ketika menghadapi sesama negara Asia, namun kesulitan ketika harus berhadapan dengan tim-tim yang memiliki pengalaman lebih banyak di turnamen besar. Di media sosial, perdebatan mengenai prestasi Qatar juga semakin ramai. Tidak sedikit penggemar yang menyebut kegagalan ini sebagai bukti bahwa dominasi di Asia tidak otomatis menjamin kesuksesan di level global. Sementara itu, kemenangan Bosnia-Herzegovina menjadi salah satu kisah inspiratif dalam turnamen kali ini. Berstatus memiliki peringkat FIFA lebih rendah dibanding Qatar, mereka justru mampu menunjukkan permainan yang lebih efektif dan penuh determinasi. Pelatih Bosnia-Herzegovina memuji kerja keras para pemainnya yang tidak pernah gentar menghadapi lawan yang secara pengalaman lebih sering tampil di kompetisi Asia.
Menurutnya, disiplin taktik dan semangat juang menjadi kunci keberhasilan timnya meraih kemenangan penting tersebut. Bagi Bosnia-Herzegovina, lolos ke babak 32 besar merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Mereka berhasil membuktikan bahwa kerja keras dan organisasi permainan yang baik mampu mengalahkan berbagai prediksi. Sebaliknya, Qatar kini harus melakukan evaluasi besar-besaran. Status sebagai juara Asia tidak lagi cukup jika ingin bersaing di tingkat dunia. Mereka harus memperbaiki banyak aspek, mulai dari kualitas pemain, kedalaman skuad, hingga kemampuan beradaptasi menghadapi lawan dengan gaya permainan yang berbeda. Piala Dunia 2026 pun berakhir dengan cara yang sangat pahit bagi Qatar. Dari tim yang datang dengan status juara Asia 2 kali, mereka justru menjadi salah satu peserta yang paling mengecewakan.